Sangat memalukan. Bab 216. Setelah menunggu 1 minggu, akhirnya Yuki menerima pemberitahuan dari perusahaan HSK untuk wawancara. Setelah 1 hari mempersiapkan matang-matang, Yuki dengan percaya dirinya menuju HSK. Seperti biasa, pertama-tama ke resepsionis untuk mengisi data tamu. Yuki meletakkan CV-nya di atas meja, lalu mengisi data dengan serius. Baru mengisi beberapa baris, tiba-tiba ada orang menepuk bahunya. Yuki balik badan melihatnya. Ada satu wanita gendut berambut keriting. "Kamu Yuki kan?" Nada bicara wanita itu sedikit kasar. Yuki menahan rasa kesalnya, menganggukkan kepala. "Halo, aku Yuki. Kamu siapa?" Wanita itu mengambil botol dari dalam tasnya. Dia membuka tutup botolnya, lalu dengan ganasnya, dia menyiram wajah Yuki dengan cairan. Cairan berwarna hitam dengan bau yang tidak sedap. Yuki pun tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba wajahnya disiram. "Hei, kamu mau apa?" Yuki memakai tasnya, menutup wajahnya. Tangannya menyentuh wajahnya dan melihat. Itu hanya sebuah tinta. Kalau itu asam sulfat, mungkin wajahnya akan hancur. "Dasar kamu wanita murahan. Kamu mau apa cari muka di depan suamiku?" Wanita itu belum puas. Dia langsung memukul-mukul Yuki. "Kamu sakit ya? Suami kamu itu siapa? Aku sama sekali tidak kenal." Penjelasan Yuki semuanya tidak terdengar karena teriakan wanita itu. Hal yang sedang tenang itu, semua orang melihat ke arah sana. Wanita itu masih belum puas. Dia menarik lengan Yuki, lalu memarahinya di depan banyak orang. Semuanya lihat. Orang ini tidak punya muka, mau merebut suamiku. Anakku sudah umur 5 tahun. Dia masih saja dekat-dekat. Yuki yang tadi wajahnya disiram tinta, dari tadi hanya bisa mengelap matanya. Tidak sempat untuk menyerang balik wanita ini. Sekarang matanya sudah bersih, pandangannya juga sudah jelas. Mendengar wanita ini dari tadi bicara tentang dia yang tidak baik, Yuki pun marah. Dengan marahnya dia menendang pinggang wanita ini, sampai wanita ini mundur beberapa langkah. Wanita ini tidak menyangka Yuki yang kurus kecil ini ternyata tendangannya kuat. Setelah 2 detik dia pun bicara dengan lebih kotor. Semuanya lihat, wanita murahan ini sudah merebut suami orang, masih mau memukul orang. Di sisi satunya, lift berwarna emas terdengar suara ting-tong. Rehan dan beberapa pria berjas lainnya berjalan keluar. Badan yang besar dan sombong itu mengerutkan alisnya saat melihat di hall yang sedang terjadi keributan. "Pak Roko, sepertinya keamanan di kantor kamu perlu dilakukan perbaikan." Orang yang dipanggil Pak Roko itu juga melihat keributan di hall tersebut. Dengan marahnya, dia berteriak memanggil satpam. Dia melihat satpam itu hanya melihat-lihat. Wajahnya pun semakin marah. Benar-benar memalukan.
Susah-susah menjalin hubungan dengan grup Realtek. Sekarang kontrak saja belum selesai. Sudah timbul masalah lain. Di tengah-tengah kerumunan orang, ada wanita muda gendut dan wanita yang seluruh wajahnya penuh dengan tinta hitam. Di telinganya terdengar suara, merebut suami, penggoda. Rehan dengan kesalnya mengerutkan alisnya, lalu berjalan ke arah luar. Aura dinginnya yang tersebar di sekeliling tubuhnya. Perhatian kerumunan orang pun terpecah dan langsung memberikannya jalan. Yuki dan wanita itu sedang ribut keras, sama sekali tidak melihat Rehan. Saat Rehan hampir sampai ke pintu itu, tiba-tiba dia mendengar wanita itu berteriak. Wanita murahan ini namanya Yuki. Hari ini datang ke HSK untuk wawancara. Kalian harus lihat dengan jelas. Jangan sampai wanita murahan ini masuk ke kantor kalian. Rehan pun menghentikan langkahnya, lalu melihat ke tengah-tengah kerumunan orang itu. Wanita yang dimaki sebagai wanita murahan, rambutnya basah karena tinta. Jas putih yang dipakainya pun sudah kotor. Wajahnya berantakan. Tapi matanya yang besar jernih itu sangat tidak asing. Kalau bukan Yuki, lalu siapa lagi? Seperti membaca pikiran, Yuki juga melihat ke arah Rehan. Setelah bengong 2 detik, dia pun memutar badannya, tidak mau dilihat oleh Rehan. Momen memalukan seperti ini, bisa-bisanya dilihat oleh Rehan. Dia pun malu. Air matanya juga hampir keluar. Pak Roko menyadarkan satpam yang tengah melihat keributan itu. Saat sedang memisahkan 2 wanita yang sedang ribut itu, Rehan tiba-tiba jalan ke arah sana, lalu mendorong wanita gendut itu dan menarik lengan Yuki lalu membawanya pergi. Pak Roko pun terkejut melihat Rehan dan sama sekali tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Rehan menarik lengan Yuki, membawanya pergi keluar. Tangannya keras seperti besi, tenaganya juga sangat besar. Yuki pun kesakitan sampai berteriak. Rehan, lepaskan. Sakit tahu gak sih? Wajah Rehan pun semakin kesal. Dia membalikkan kepalanya menatap Yuki, lalu langsung menariknya melewati kerumunan orang ke tempat parkir bawah tanah, lalu mendorongnya masuk ke dalam mobil. Yuki malu dan menggigit bibirnya. Dia berusaha mengelap wajah dan rambutnya yang terkena tinta itu. Kenapa? Kamu merebut suami wanita itu. Suaminya siapa? Yuki, benar-benar tidak menyangka kamu punya hobi ini, merebut suami orang. Kamu itu sudah dewasa, malu-maluin sampai seperti itu. Kalau aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Omongan Rehan tajam seperti pisau. Wajahnya hitam seperti wajan. Yuki yang dari awal sudah malu, tapi malah masih dimarahi dengan kata-kata seperti itu. Hatinya yang canggung pun menjadi marah. Mata kamu yang mana melihat aku merebut suami orang? Aku malu-maluin memangnya kenapa? Memangnya ada hubungannya sama kamu? Kamu itu siapa? Untuk apa ikut campur urusanku?